now we are talking about how do we use modal auxiliary. Okay guys, now I would like to invite you to talk about modal auxiliary completely. Jadi pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kalian bicara tentang modal auxiliary secara lengkap. Okay guys, let's begin. Mari kita mulai. The first question is, what are modal auxiliary? Pertanyaan pertamanya adalah, apa itu modal auxiliary? Oke, the first, yang pertama, they are auxiliary verb that provide additional and specific meaning to the main verb of the sentence. Yang artinya, mereka ini adalah kata kerja bantu yang memberikan tambahan makna yang khusus bagi kata kerja utama dari sebuah kalimat. Oke, the second, yang kedua, they are, mereka adalah can, could, had better, may, might, must, ought to, shall, should, will, and would. Oke, untuk lebih jelasnya nanti kita bahas pada pages berikutnya, pada halaman berikutnya. Oke, the third, yang ketiga, they generally express the speaker attitude or moods. Jadi pada umumnya modal auxiliary ini merupakan ungkapan dari sifat dan suasana hati dari pembicara. Atau something is necessary, feasible, permissible, possible, or probable. Maksudnya sesuatu yang diperlukan, sesuatu yang disarankan, sesuatu yang diizinkan, permissible ya, kemudian possible, sesuatu yang dimungkinkan. Oke, next. Oke, kita mulai. How do we use modal auxiliaries? Kita mulai dengan pembahasan bagaimana cara kita menggunakan modal auxiliary dengan benar. Oke, di sini ada tabel yang akan menjelaskan one by one, satu persatu, jenis auxiliary, kemudian menjelaskan penggunaannya, kemudian menjelaskan tenses apa yang bisa dipakai. Oke, di sini terlihat pada tabel tenses yang bisa dipakai itu present tense atau future tense juga bisa, dan bahkan past tense juga bisa. Oke guys, yang pertama adalah may. May ini kalau bahasa kitanya adalah boleh ya. It is a polite request. Ini adalah permintaan yang sopan. Jadi kalau kita mau menunjukkan atau mengekspresikan permintaan yang sopan, kita boleh menggunakan auxiliary may, modal auxiliary may. Oke, kita lihat contohnya. May I borrow your pen? May I borrow your pen? Nah, ini adalah present tense. Oke, ya terlihat dari kata kerja yang digunakannya adalah kata kerja pertama, borrow. Ya. Oke. Next, may juga bisa digunakan untuk formal permission, untuk izin formal. Contohnya, you may have the room. Kamu boleh mengambil ruangan, mengambil kamar. Nah, ini merupakan izin yang formal, izin yang resmi ya. Nah, kemudian may digunakan juga untuk less than, paling enggak ya, kurang dari 50% certainty. Jadi sebuah kemungkinan yang kurang dari 50%. Ini bisa kita menggunakan may. Contohnya, where is John? Nah, bla bla bla. Where is John? He may be at home. He may be at home. Di mana John? He may be at home. Dia mungkin saja ada di rumah. Nah, ini kemungkinannya kurang dari 50%. Nah, ini juga bisa digunakan untuk past tense atau kalimat lampau. He may have been at home. He may have been at home. Ya. Ini adalah kalimat statement, bukan pertanyaan. He may have been at home. Dia bisa jadi berada di rumah. Oke.
Next, might. Might ini digunakan less than 50% certainty. Jadi kurang dari 50% mungkin. Oke. Where is John? He might be at home. Di mana John? Dia bisa jadi di rumah. Oke. Kemudian juga bisa digunakan pada kalimat past tense. He might have been at home. Dia bisa jadi di rumah. Nah, oke. Next, might bisa juga digunakan untuk polite request, untuk cara meminta dengan sopan. Tapi ini jarang sekali ya, jarang sekali digunakan. Misalnya, might I borrow your pen? Nah, ini jarang sekali kita dengar orang menggunakan might. Ya, kebanyakan orang-orang menggunakan may. May I borrow your pen? Nah, seperti itu. Kalau might, kalau ditanya boleh nggak itu dipakai, ya boleh saja, tapi jarang sekali digunakan. Oke guys, next, should. Kata should atau auxiliary should. Should ini digunakan untuk advisability, jadi untuk nasihat, untuk saran, gitu ya. Jadi contohnya, I should study tonight. Saya sebaiknya belajar malam ini. Bisa juga digunakan pada past tense. I should have studied last night. Saya seharusnya telah belajar tadi malam. Oke. Dan should ini digunakan untuk kemungkinannya itu 90%. 90% terjadi maksudnya ya. Contoh pada present atau future, I should do well on the test. Oke. It is future only ya, not present. Sorry. I should do well on the test. Saya sebaiknya melakukan hal yang terbaik pada tes tersebut. Ya. I should do well on the test. Ini future only. Nah, bisa juga digunakan untuk past tense. I should have done well on the test. Saya seharusnya telah melakukannya dengan baik pada tes tersebut. Oke, you got it? Oke guys, next. Auxiliary yang berikutnya adalah up to. Up to ini seharusnya ya. Sebaiknya juga bisa digunakan. Advisability juga sebuah sifatnya saran juga. Jadi cara menggunakannya untuk saran ya. Kemudian penggunaannya itu kemungkinannya 90% terjadi. Contoh, I ought to study tonight. Saya seharusnya belajar malam ini. Nah, ini adalah present. Bisa juga digunakan untuk past tense. I ought to have studied last night. Saya seharusnya telah belajar tadi malam. Okay. And then use this for 90% certainty. Jadi kemudian penggunaannya untuk kemungkinan 90%. Contohnya, I ought to do well on the test. I ought to do well on the test. Saya seharusnya melakukan tes itu dengan baik. It is future only, not present. Ini hanya untuk future, tidak untuk present. Tapi juga bisa digunakan untuk past tense. Contohnya, I ought to have done well on the test. I ought to have done well on the test. Saya seharusnya telah melakukannya hal yang terbaik pada tes tersebut. Oke. Next, modal auxiliary had better. Oke. Penggunaan had better ini untuk advisability with it or bad result. Jadi ini digunakan untuk menyarankan sesuatu agar bisa menghindari hasil yang jelek, hasil yang buruk. Jadi kita bisa menggunakan had better itu untuk menyarankan kepada orang lain untuk menghindari hal-hal yang tidak baik. Oke, contohnya,
You had better be on time, or we will leave without you. Kamu sebaiknya datang tepat waktu ya. Jadi kamu sebaiknya tepat waktu, atau we will leave without you, atau kami akan pergi tanpa kamu. Oke. Tapi ingat, untuk past tense-nya ini nggak biasa digunakan ya. Past form uncommon, jadi nggak biasa digunakan untuk past tense-nya. Bukan dikatakan tidak bisa digunakan untuk past tense, tapi nggak biasa digunakan. Oke, next, be supposed to. Nah, ini digunakan untuk expectation ya. Expectation ini merupakan pengecualian ya. Harapan ya. Nah, expectation itu adalah harapan, bukan pengecualian. Maaf ya. Be supposed to ini digunakan untuk harapan. Contohnya, class is supposed to begin at 9. Class is supposed to begin at 9. Kelas diharapkan mulai pada pukul 9. Nah, ini bisa digunakan di present, juga bisa digunakan untuk past tense. Class was supposed to begin at 9. Kelas dulunya itu diharapkan dimulai pada jam 9 atau pukul 9. Oke guys. Now, sekarang modal auxiliary be-to. Be-to digunakan untuk strong expectation ya. Strong expectation. Jadi maksudnya be-to ini digunakan untuk harapan yang kuat ya. Contohnya pada present, you are to be here at 7 o'clock. Kamu diharapkan hadir di sini pada jam 7 tepat. Oke. Nah, kamu diharapkan ada di sini tepat pada jam 7 tepat. Oke. Jadi maksudnya be-to pada kalimat you are to be here at 7 o'clock adalah are to. Be-to adalah are to. Oke. Penggunanya pada past tense, you were to be here at 7 o'clock. You were to be here at 7 o'clock. Kamu diharapkan kemarinnya ya, dahulu berada di sini tepat jam 7 tepat. Oke. Nah, di sini be to adalah were to. Nah, jadi maksudnya be itu adalah to be, kemudian diikuti dengan kata to. Oke, contohnya yang you are to be here at 7 o'clock tadi itu adalah are to. Kemudian pada past tense you were to be here at 7 o'clock, be to nya adalah were to. Oke guys, have you got it? Kamu mengerti? Oke, next, auxiliary must. It is used for strong necessity. Jadi kata must atau auxiliary must ini digunakan untuk strong necessity, keperluan yang mendesak, keperluan yang kuat, yang mesti dapat. Contohnya, I must go to class today. I must go to class today. Jadi saya harus pergi ke kelas hari ini. Nah, ini bisa juga digunakan untuk past tense ya. Contohnya, I had to go to class yesterday. I had to go to class yesterday. Saya harus pergi ke kelas kemarin. Oke. Next, kemudian must juga bisa digunakan untuk prohibition. Oke, prohibition. Larangan gitu ya. Negatif. You must not open that door. Ini contohnya ya. You must not open that door. Kamu nggak mestinya membuka pintu itu. Nah, itu prohibition, larangan. Oke,
bisa juga digunakan untuk larangan dengan cara menggunakan must diikuti dengan not. Oke. Larangan maksud saya larangan ini kalau dia sifatnya negatif ya. Kalau positif ya nggak jadi larangan. Oke. Misalnya you must open that door. Kamu harus membuka pintu tersebut. Jadi bisa dikatakan prohibition ini bisa berbentuk negatif kalau diikuti emasnya diikuti dengan kata not. Oke. Kemudian must bisa juga digunakan untuk 95% certainty. Sebuah kemungkinan itu 95% terjadi. Contohnya Mary isn't in class. Mary is not in class. She must be sick. Oke. Mary tidak berada di kelas. Dia pasti sakit. Nah, ini bisa dikatakan 95% kemungkinannya itu benar terjadi. Oke, tapi ingat, ini present only. Ini hanya untuk present, tidak untuk future. Oke. Tapi juga bisa untuk past tense. Contohnya, Mary must have been sick yesterday. Mary pasti sakit kemarin. Oke. Tetap 95% kemungkinan yang terjadi. Oke, lanjut. Modal auxiliary have to. Have to ini digunakan untuk necessity. Oke, necessity. Keperluan, ya, kebutuhan. Oke. Contohnya, I have to go to class today. Ini adalah present, kemudian pada past tense, I had to go to class yesterday. Nah, pada present, saya harus pergi ke kelas hari ini, kemudian past tense, saya harus pergi ke kelas kemarin. Nah, sekarang muncul pertanyaan, apa beda must dan have to? Nah, jadi bedanya, kalau have to itu kebutuhannya itu keperluannya atau kebutuhannya itu lebih rendah daripada must. Jadi bisa dikatakan have to itu sebuah keharusan yang posisinya lebih rendah dari must. Kalau must itu adalah strong necessity, keperluan yang harus. Jadi kalau bahasa Indonesianya adalah wajib gitu ya. Jadi kalau nggak dilaksanakan itu agak berisiko nggak baik. Makanya must itu dikatakan kemungkinan terjadinya adalah 95%, sedangkan have to itu tidak ada persentase yang digambarkan. Oke, kemudian have to juga bisa digunakan untuk lack of necessity. Ya, contohnya I don't have to go to class yesterday. I don't have to go to class today. Saya nggak harus pergi ke kelas hari ini. Bisa juga digunakan pada past tense. I don't have to go to class yesterday. I didn't have to go to class yesterday. Okay, I didn't have to go to class yesterday. Saya tidak harus pergi kelas kemarin. Jadi ini lack of necessity. Jadi maksudnya menyatakan ungkapan kurang penting gitu ya. Lack of necessity. Jadi lack of necessity adalah kurang penting artinya ya. Kurang diperlukan gitu. Okay. Next. Have got to. Nah, have got to ini digunakan untuk mengungkapkan necessity, kebutuhan juga ya. Oke. Contohnya pada present, I have got to go to class today. Saya harus pergi ke kelas hari ini. Kemudian pada past tense, I had got to go to class yesterday. Saya harus pergi ke kelas kemarin. Oke, jadi have got to ini penggunaannya sama ya, bisa dikatakan sama dengan penggunaan have to. Oke, next. Sekarang will, auxiliary will, atau kata kerja bantu will. Nah,
Ini kita gunakan untuk 100% certainty. Kita gunakan untuk kemungkinannya terjadi itu 100%. Jadi harus terjadi. Oke. Contohnya, he will be here at 6. Oke. Dia akan berada di sini tepat pukul 6. Nah, it is future only. Ini hanya future ya. Hanya kita gunakan untuk future tense atau sesuatu yang akan terjadi. Future tense itu adalah tenses di mana kita mengekspresikan hal-hal yang akan terjadi. Oke. Kemudian will kita gunakan untuk willingness. Ya, willingness itu kemauan ya. Contoh, bla bla bla, the phone's ringing, I'll get it. Bla bla bla, the phone's ringing, I'll get it. Telepon berbunyi, berdering ya, saya akan mengambilnya. Maksudnya saya akan mengangkatnya. Ya. Maksudnya menjawab panggilan pada telepon tersebut ya, bukan mengangkat saja. Oke. Lanjut, will juga bisa kita gunakan untuk polite request, permintaan yang sopan. Bagaimana kita mengekspresikan atau menunjukkan cara meminta dengan sopan. Misalnya, will you please pass the salt? Okay. Will you please pass the salt? Oke. Nah, jadi di sini kita menggunakan will untuk polite request. Polite request ya. Jadi polite request itu merupakan ekspresi di mana kita menunjukkan ungkapan ya secara sopan atau kemauan kita secara sopan. Oke. Contohnya di sini, will you please pass the salt? Ini maksudnya mau nggak? Tolong kamu pass the salt. Salt itu maksudnya salt itu garam ya. Nah, salt itu mencoba gitu ya, pass the salt, mencicipi asin, mencicipi garam, ya. Asin enggak gitu ya. Biasanya ini kita temukan di dapur biasanya ya, dengan teman-teman kita yang sedang masak. Oke, next, be going to, auxiliary be going to ya, kata kerja bantu be going to. Be going to kita gunakan untuk 100% certainty. Jadi kita gunakan untuk kemungkinan 100% terjadi. Be going to ya. Nah, ini digunakan pada present tense. Contohnya, he is going to be here at 7 o'clock ya. Jadi dia akan berada di sini tepat jam 7. Nah, ini adalah 100% terjadi. Future only. Dan ini ingat juga digunakan untuk future only, hanya untuk hal yang akan terjadi, future only, bukan pada present ya. Nah, oke. Be going to juga bisa digunakan untuk ekspresi definite plan ya, ungkapan yang menunjukkan definite plan, rencana yang tertentu. Ya, contohnya, I'm going to paint my car. I'm going to paint my car. Okay? I'm going to paint my car. Saya akan mengecat ya mobil saya. Saya akan mengecat mobil saya. Jadi ini future only ya. It is future only. Ini hanya digunakan untuk kalimat future, kalimat yang akan datang, yang akan terjadi gitu. Nah, bisa juga digunakan untuk past tense. Contohnya, I was going to paint my car. I was going to paint my car. Saya akan mengecat atau mewarnai mobil saya. But I didn't have time. Tapi saya nggak punya waktu. Nah, itu adalah past tense ya, sesuatu yang telah terjadi. Oke, now auxiliary can, kata kerja bantu can.
ini kita gunakan untuk ability, ya, untuk menunjukkan suatu kemampuan atau kemungkinan. Ya. Contoh pada present, ya, I can run fast. I can run fast. Saya bisa berlari cepat. Nah, oke. Nah, ini bisa juga digunakan pada past tense. Contoh, I could run fast when I was a child. I could run fast when I was a child. Saya bisa berlari cepat ketika saya masih kecil. Oke. Next. Dia juga bisa digunakan untuk informal permission, ya. Nah, jadi dia bisa juga digunakan untuk informal permission atau izin yang informal, yang nggak resmi, ya. Contohnya, you can use my car, bro. You can use my car tomorrow. Sorry, ya. You can use my car tomorrow. Oke, kamu bisa menggunakan mobil saya besok. You can use my car tomorrow. Nah, ini digunakan pada present tense. Kemudian fungsi atau kegunaan selanjutnya adalah informal polite. Nah, informal polite request, mengungkapkan permintaan yang sopan tapi nggak resmi, ya. Maksudnya nggak formal gitu. Contohnya, can I borrow your pen? Can I borrow your pen? Jadi penggunaan can di sini bisa juga digunakan untuk informal polite request, ya. Oke, kalau tadi can juga bisa digunakan untuk informal permission, kemudian can juga bisa digunakan untuk informal polite request. Contohnya, can I borrow your pen? Oke, bisakah saya minjam penamu? Oke. Kemudian auxiliary can bisa juga digunakan untuk mengekspresikan atau mengungkapkan impossibility, ya, ketidakmungkinan. Tapi ini digunakan tentu saja digunakan untuk negatif only, ya, untuk kalimat negatif saja. Contohnya, that cannot be true. Oke, that can't be true. Atau that cannot be true. Itu tidak mungkin benar. Nah, itu tidak mungkin benar. Atau itu tidak bisa menjadi benar. Ya, sama saja, ya. Kemudian pada past tense, that cannot have atau that can't have been true. Ya, itu tidaklah benar. That can't have been true. Itu tidaklah benar. Itu tidak bisa menjadi sesuatu yang benar. Itu pada past tense-nya. Oke, next. Auxiliary could. Ya, sorry tadi tersebut sedikit, ya, could-nya. Oke, guys, could. Penggunaan could pada kehidupan kita sehari-hari, ya, bisa kita gunakan untuk mengungkapkan past ability. Nah, past ability ini merupakan kemampuan di masa lalu. Misalnya, I could run fast when I was a child. Saya bisa berlari cepat ketika saya masih kecil. Itu berarti sekarang nggak lagi. Ya, sekarang nggak lagi. Okay. I could run fast when I was a child. Saya bisa berlari cepat ketika saya masih kecil. Nah, ini menggunakan could untuk menunjukkan kemampuan di masa lalu. Oke, next. Could juga bisa digunakan untuk menunjukkan polite request, permintaan yang sopan. Contoh, could you help me? Could you help me? Bisakah kamu membantu saya? Nah, begitu, ya. Itu present. Nah, nggak ada di past tense, ya. Kemudian could juga bisa digunakan untuk ungkapan suggestion, saran, ya. Contoh, I need help in math. You could talk to your teacher. Saya butuh bantuan dalam hal matematika. You could talk to your teacher. Kamu bisa bicara dengan gurumu. Ya, oke. Kemudian
suggestion ini menggunakan could ya. Suggestion yang menggunakan could bisa digunakan di past tense. You could have talked to your teacher. Kamu bisa bicarakan ke gurumu. Nah, di mana kita bisa lihat past tense-nya dengan menggunakan kata kerja talked. Talked itu kata kerja ketiga ya. You could have talked. You could have talked. Have talked itu adalah have talked, telah kamu bisa telah, maksudnya kamu bisa membicarakannya ke gurumu, tapi itu terjadi di masa lalu ya. Have talked ya. Jadi past perfect tense ya. Past perfect tense. Lihat dari have talked itu adalah past perfect tense. Ya, sedangkan pada present contohnya ini have met, you could talk. Could talk, kamu bisa talk itu kata-kata ke satu, oke, to teacher, pada gurumu. Oke, next, could bisa juga digunakan untuk menunjukkan less than 50% certainty, menunjukkan kemungkinan itu kurang dari 50% terjadi. Contoh, he could be at home, dia bisa jadi di rumah. Jadi ketika kita atau orang lain menggunakan could untuk menyatakan sesuatu, itu kemungkinannya kurang dari 50% ya. Nah, ini pada present tense. Kemudian bisa juga digunakan pada past tense. Contoh, he could have been at home ya. Ya, bisa jadi di rumah gitu ya. Tapi ingat, kalau orang atau kita sendiri menggunakan could itu untuk menunjukkan kemungkinannya tidak lebih dari 50% atau kurang dari 50%. Jadi bisa saja itu nggak terjadi, bisa saja dia di rumah atau tidak, seperti contoh tadi ya. Oke, could juga bisa digunakan untuk impossibility, sesuatu kemungkinan, tapi ini hanya untuk negatif only ya, untuk kalimat yang negatif saja. Contoh, that couldn't be true, itu tidak benar ya, itu nggak bisa jadi benar, itu nggak mungkin benar ya, sorry ya. Jadi di sini kita bicara tentang impossibility, kemungkinan. Jadi karena kalimatnya negatif, kita terjemahkan tidak mungkin. Pada contoh ini ya, that couldn't be true, itu tidak mungkin benar. Nah, itu yang betul ya. That couldn't be true, itu tidak mungkin benar. Nah, kemudian pada past tense bisa juga digunakan. Contohnya, that couldn't have been true, itu tidak mungkin benar. Oke, jadi bedanya antara past tense dan present tense sekedar bentuk atau format tensesnya saja ya. Kalau di present tense itu dia menggunakan that couldn't be true, itu tidak mungkin benar, tanpa have been ya. Nah, sedangkan past tense ini bisa kita lihat dari have been. Have been ini adalah pasti digunakan oleh perfect, past perfect ya, past perfect, have been ya. Oke, next, be able to. Oke, be able to. Jadi penggunaan modal auxiliary be able to di sini kita bisa menggunakannya untuk mengungkapkan ability, sebuah kecakapan atau kemampuan. For example, contoh, I am able to help you, saya bisa membantumu. Itu. Atau bisa juga dengan kalimat I will be able to help you. I will be able to help you, saya akan mampu atau saya akan bisa membantumu. Nah, kalimat yang pertama, I'm able to help you, ini adalah present tense. Sedangkan I will be able to help you adalah future tense. Apa bedanya? Kalau present tense itu adalah kalimat yang
sekarang terjadi. Sedangkan I will be able to menggunakan will itu menunjukkan kalau sesuatu itu akan terjadi nantinya. Oke. Dan be able to juga bisa digunakan pada past tense ya, pada waktu yang lalu. Contoh, I was able to help you dengan menggunakan to be was. Nah, was ini menunjukkan kalimat ini adalah past tense, sudah terjadi di masa lalu. Oke, I was able to help you. Saya dulunya bisa membantumu. Nah, begitu. Oke. Kemudian would, auxiliary would, kata kerja bantu would. Penggunaannya untuk mengungkapkan polite request, polite request ya, permintaan secara sopan. Misalnya, would you mind if I let you? Would you mind if I let you? Apakah kamu keberatan atau keberatankah kamu jika saya pergi duluan, pergi terlebih dahulu ya. Nah, ini digunakan untuk present, tidak untuk past tense. Okay. Would you mind if I let you leave? Keberatankah Anda jika saya pergi duluan? Kemudian would ini juga kita bisa gunakan untuk preference. Nah, preference ini menyatakan sebuah perbandingan, suatu perbandingan ya. Perbandingan ini lebih baik daripada ini ya. Misalnya hal ini lebih baik dilakukan daripada hal yang ini gitu, yang lain gitu. Contoh, I would rather go to the beach than stay at home. I would rather go to the beach than stay at home. Jadi kata would di sini diikuti dengan rather ya. I would rather, saya lebih baik go, pergi, to the beach, ke pantai, then stay at home, daripada diam di rumah. Ini menunjukkan sebuah hal yang lebih baik kita lakukan daripada sesuatu yang lain. Contohnya di kalimat ini ya, di sini katakan lebih baik pergi ke pantai daripada berdiam di rumah. Oke, would juga bisa digunakan untuk repeated action in the past. Jadi untuk menunjukkan sebuah aksi atau tindakan yang diulang di masa lalu. Oke, atau yang tindakan yang berulang. Contohnya pada past tense yang nggak ada untuk present atau future. Contohnya, when I was a child, I would visit my grandparent every weekend. Ketika saya masih kecil, saya seringkali mengunjungi nenek saya, grandparent ya, nenek atau kakek ya, every weekend, setiap akhir minggu. Jadi di sini nampak repeated action. Jadi repeated action itu maksudnya suatu tindakan yang sering kita lakukan berulang-ulang gitu ya. Nah, di sini kalimat ini nampak contohnya when I was child, ketika saya kecil I would visit. Nah, kata would di sini artinya seringkali ya, seringkali. Jadi would di sini artinya seringkali, suatu tindakan yang berulang-ulang. I would visit my grandparents. Saya seringkali mengunjungi kakek nenek saya. Kakek nenek, maksudnya nenek atau kakek ya, nenek atau kakek saya. Every weekend, pada setiap minggu. Oke. Next, penggunaan used to. Used to bisa kita gunakan untuk repeated action in the past. Juga bisa untuk kita gunakan untuk menunjukkan repeated action, tindakan yang berulang ya, yang biasanya terjadi gitu in the past, pada masa lalu. Dan saja ini hanya digunakan di past tense saja ya, tidak untuk present atau future. Contohnya, I used to visit my grandparents every weekend.
I used to visit my grandparents every weekend. Saya biasanya mengunjungi kakek atau nenek saya setiap akhir minggu. Nah, penggunaan used to di sini menunjukkan repeated action in the past. Jadi, suatu aksi atau tindakan yang repeated, yang biasa kita lakukan di masa lalu. Jadi, ringkasnya used to itu menunjukkan tindakan yang biasa kita lakukan di masa lalu ya. Oke. Next, shall. Shall ini bisa kita gunakan untuk menunjukkan polite question to make suggestion. Polite question to make suggestion. Jadi pertanyaan yang sopan untuk membuat saran. Ya, oke. Contohnya, shall I open the window? Shall I open the window? Bolehkah saya membuka jendela? Ini sebuah pertanyaan yang sekaligus, maksud saya pertanyaan yang sopan sekaligus berfungsi untuk memberikan saran atau membuat saran kepada orang lain. Kemudian shall juga bisa digunakan untuk future with I or we as subject. Jadi shall ini bisa digunakan untuk kalimat yang future, kalimat yang akan datang ya, sesuatu yang akan terjadi dengan menggunakan subject I dan subject we. Contoh, I shall arrive at 9. Ya, I shall arrive at 9. Saya akan tiba pukul 9. Nah, tapi ingat, will ini more common ya. Jadi penggunaan will ini lebih sering digunakan daripada shall. Jadi kalau kita ketemu orang menggunakan I will arrive at 9, nah itu betul, nggak bisa kita salahkan. Meskipun sebenarnya itu yang betul adalah shall untuk pasangan subject I dan we. Jadi I shall atau we shall. Nah itu yang benar ya. I shall arrive at home atau we shall arrive at home. Jadi maksud saya pasangan I itu adalah shall, pasangan future-nya we itu adalah shall. Jadi kalau ditanya itu salah nggak? Nah, ya enggak lah, itu nggak salah, itu benar ya, itu benar. Oke guys, sebagai catatan, note each modal auxiliary has more than one meaning or use. Jadi sebagai catatan kecil di sini ya. Di sini saya bisa katakan each modal auxiliary, setiap modal auxiliary ya, setiap kata kerja bantu has more than one meaning or use. Memiliki arti dan kegunaan yang lebih dari satu. Ya, seperti yang telah kita bahas pada tabel di atas. Okay everyone, I think it's enough. Thank you very much for your attention and see you next time. Bye bye.